Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asnatul Zikri, NIM 2112 11760 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan presentasi saya tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama tentang makna Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama, sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan persatuan dan kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya, makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya pulau-pulau tersebut, secara otomatis terdapat beraneka ragam budaya, bahasa, ataupun tradisi yang berbeda-beda antar suku. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut, tentulah diperlukan suatu wadah yang dapat menampung segala perbedaan tersebut. Dan salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini lahir dari pemikiran jenius para tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, sebagai anak bangsa, kita harus menjaga dan merawat semboyan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan bangsa Indonesia meliputi yang pertama kebinekaan mata pencaharian. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti daratan tinggi atau pegunungan, maupun daerah terendah atau pantai, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam sekitarnya. Kondisi alam juga mengakibatkan perbedaan mata pencarian, seperti ada yang menjadi petani, nelayan, pedagang, pegawai, peternak, dan lain-lain, sehingga kebinekaan mata pencarian tersebut dapat menjalin persatuan karena satu sama lain itu saling membutuhkan. Yang kedua ada kebinekaan ras. Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Ras di Indonesia terdiri dari yang pertama itu ada Papua Malanesoid yang berdiam di Pulau Papua dengan ciri fisik rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Yang kedua ada ras Bedoid dengan jumlah yang relatif sedikit, seperti orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano, dan Tomuna, dengan ciri-ciri fisik, perawatan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Selain itu, ada Malayan Mongoloid berdiam di sebagian besar Kepulauan Indonesia, khususnya Kepulauan Sumatera dan Jawa, dengan ciri-ciri rambut ikal dan lurus, muka agak bulat, kulit putih sampai sawo matang. Kebinekaan tersebut tidak mengurangi persatuan kesatuan karena tiap ras saling menghormati dan tidak menganggap rasnya yang paling unggul. Yang ketiga ada kebinekaan suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan. Pulau-pulau terisolasi dan tidak saling berhubungan. Akibatnya setiap pulau wilayah memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi budaya, adat istiadat, kesenian maupun bahasa. Adanya kebinekaan tersebut menjadikan Indonesia sangat kaya. Walaupun berbeda-beda, tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terbukti dengan menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan. Yang keempat ada kebinekaan agama.
Maksudnya kaum pendatang, baik yang berniat untuk berdagang maupun menjajah, membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebinekaan agama di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan. Kebinekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama. Setiap agama tidak mengajarkan untuk menganggap agamanya yang paling benar, tetapi saling menghormati dan menghargai perbedaan sehingga dapat hidup rukun, saling berdampingan, dan tolong-menolong di masyarakat. Yang kelima ada kebinekaan budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Maksudnya kaum pendatang juga mengakibatkan kebinekaan budaya di Indonesia, sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern, tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri seperti budaya sopan santun, kekeluargaan, dan gotong royong. Merawat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman masyarakat Indonesia ini memiliki dampak positif sekalipun dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positifnya seperti keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting sebagai berikut. Keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar dan sebagai hasanah bangsa untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadikan penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, keberagaman bukan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berbeda-beda dan yang maju peradabannya serta sejahtera rakyatnya. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.